jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Koalisi perubahan tetap solid dan kami tetap fokus. Ini ada pernyataan dari Andi Malarangang, Demokrat soal cawapres kejutan, kalau mau menang ya Anies AHY. itu dari Andi Malarangang, dan kelihatannya memang Demokrat tidak mundur ya sedikit pun untuk mengajukan AHY sebagai calon wakil Nurmantio, tapi angka AHY memang besar, paling tidak itu di polling RH ya, di mana RH tidak menjadi provokator siapa cawapres ya, terserah saja sobat RH untuk mengisinya. Polling terakhir saya masukkan nama-nama baru, AHY tetap unggul ya. Tapi memang pollingnya sudah tenggelam dengan video-video lainnya sobat RH sekalian. Tapi pertanyaannya adalah apakah yang namanya AHY adalah faktor wakil presiden kejutan? Saya kira kalau AHY nggak kejutan. Nah ini ya. Kepemimpinan dan juga bagaimana penggunaan kekuasaan agar tidak melampaui batas. Jadi itu untuk kader-kader Demokrat. Tapi memang beliau selama beberapa kan beliau sering berdiskusi secara strategis mengenai masalah-masalah kebangsaan, dan peristiwa cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 ini memang layak untuk dijadikan pembelajaran bagaimana semestinya kepemimpinan dilakukan dan kemudian penggunaan kekuasaan itu. Karena ya Pak SBY kan juga mantan presiden, tahu bagaimana kekuasaan presiden yang begitu luas itu, dan kalau tidak hati-hati bisa menyebabkan paling tidak sesuatu menjadi tidak etis. Yang kedua bisa abuse of power atau obstruction of justice, penyalahgunaan kewenangan. Fokus kepada agenda-agenda dasar, membereskan soal kemiskinan, membereskan soal ketimpangan, menghadirkan keadilan, memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan, menyiapkan lapangan kerja yang lebih luas di semua tempat. Kami terus fokus di tema-tema ini, dan kami yakin pemilu besok, Pilpres besok menjadi tempat untuk kontestasi gagasan, kontestasi rekam jejak, dan kontestasi program. Jadi kami semua setelah berdiskusi, kami berharap, kami optimis, dan soliditas ini akan terus kita jaga untuk perjalanan ke depannya. Siapa cawapres Anies pilihan Anda ketika disandingkan dengan Ahmad Heriawan, Erlangga Hartarto, Hairul Tanjung, Muhaimin Iskandar? AHY mendapatkan 81%. Ketika ditandingkan dengan 102.000 kilo ya votings, kemudian kalau dia ditandingkan dengan Gatot Nurmantio, Ridwan Kamil, Rizal Ramli, Sandiaga Uno, AHY mendapatkan 60%, Gatot Nurmantio 24%, Ridwan Kamil 6%, Rizal Ramli 4%, Sandiaga Uno 4% dengan 103 votes. Kemudian kalau kita tandingkan 135.000 votings dengan Andika Perkasa, Gatot Nurmantio, Hovifah dan Mahfud MD, ataupun juga menghalang-halangi terhadap proses hukum. Nah, dalam konteks ini yang ingin disampaikan oleh Presiden bahwa Pak SBY tentang kekuasaan itu sendiri, bahwa kekuasaan itu tidak tak terbatas. Karena itu kalaupun misalnya cawe-cawe Pak SBY, Pak Jokowi itu dalam titik tertentu bisa saja, boleh saja dalam arti melakukan endorse, menginginkan pasangan ini yang ikut bersaing, atau yang ini jangan bersaing, atau mana yang dia sukai, itu
bisa saja sah-sah saja. Tapi harus dipahami bahwa pertama, apa yang dimaksud dengan kepentingan nasional itu? Apakah itu termasuk survival interest dari bangsa Indonesia, atau vital interest, ataupun itu major interest, atau sebenarnya kepentingan diri sendiri? Rakyat murka, Jokowi bakal diamuk habis-habisan gegara Anies Baswedan. Habib Umar, dia menggali kuburnya sendiri. Dikutip dari Populis Jakarta, Panglima Generasi Cinta Negeri Gentari Habib Umar Al-Hamid menyebut Presiden Joko Widodo sedang menggali kuburannya sendiri. Dia bakal diamuk habis-habisan oleh masyarakat dan partai pendukung Anies Baswedan. Hal ini disampaikan Habib Umar Al-Hamid merespon desas-desus Anies Baswedan bakal ditersangkakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi Formula E. Kabar yang santer beredar, Anies bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan itu bakal ditangkap setelah pulang dari Mekah. Info itu pertama kali disebarluaskan ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana belum lama ini. Mengapa saya katakan Jokowi sedang menggali kuburannya sendiri? Karena pastinya rakyat dan partai pengusung yakni Demokrat, PKS, dan Nasdem akan marah, ujar Habib Umar Al-Hamid kepada wartawan Rabu 27 Juni 2023. Menurutnya, rakyat dan publik akan menuding kalau Jokowi menggunakan perangkat hukum sebagai alat politik untuk menjegal dengan mentersangkakan capres yang diusung lawan politiknya. Selama ini yang saya tahu, kalau hasil laporan BPK menyatakan penyelenggaraan Formula E tidak ada unsur korupsinya, tegas Habib Umar. Dikatakan Habib Umar, pastinya rakyat akan turun ke jalan-jalan people power dan akan menyuarakan mosi tidak percaya terhadap Jokowi yang suka cawe-cawe ini jika Anies benar-benar dijadikan tersangka. Saat ini rakyat sudah sangat menginginkan perubahan dan para pendukung Anies serta elemen lainnya yang jumlahnya ada ratusan juta orang pastinya tidak akan terima dizoliman ini, tuturnya. Lebih jauh, Umar mengatakan, apalagi lembaga hukum yang dijadikan alat kekuasaan adalah KPK yang mana pimpinannya telah dilaporkan dan diduga telah melakukan tindakan pidana. Jika hal tersebut dipaksakan dalam tempo singkat, negara ini akan runtuh dan hancur dikarenakan hilangnya keadilan di atas bumi pertiwi ini. Harusnya hukum ditegakkan, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan menghabisi lawan-lawan politiknya, apalagi untuk menzalimi orang atau kelompok lain yang berseberangan pilihan politiknya, katanya. Panglima Generasi Cinta Negeri Gentari Habib Umar Al-Hamid menyebut Presiden Joko Widodo sedang menggali kuburannya sendiri. Dia bakal diamuk habis-habisan oleh masyarakat dan partai pendukung Anies Baswedan. Hal ini disampaikan Habib Umar Al-Hamid merespon desas-desus Anies Baswedan bakal ditersangkakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi Formula E.